Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Rahayu Saputri dengan NIM D2042062. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait definisi budaya organisasi. Maksud dan tujuan saya dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah budaya organisasi dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri SIP MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi khususnya dari kata arti kata budaya tidak hanya mengacu pada adat istiadat dan kebudayaan suatu wilayah di Indonesia, tetapi juga bisa ciri khas organisasi tersebut. Nah, ciri khas sebuah organisasi ini bisa dikatakan sebagai budaya organisasi yang mana budaya adalah seperangkat pemahaman penting yang berkembang diyakini dan diterapkan oleh suatu kelompok. Sedangkan organisasi adalah suatu kelompok orang dari berbagai latar belakang berbeda, bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, budaya organisasi adalah sebuah sistem kepercayaan dan sistem bersama yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang. Sistem kepercayaan dan sikap bersama suatu organisasi ini akan membedakannya ke kelompok atau organisasi lainnya. Budaya organisasi juga didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, harapan, sikap, dan norma yang menyatakan suatu organisasi dan menampung semua keberagaman atau pluralisme. Nah, pada dasarnya pengertian budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang di suatu kelompok dan digunakan sebagai tuntunan mereka dalam berperilaku serta membedakannya dengan kelompok lain. Nah, artinya budaya organisasi merupakan suatu norma dan nilai-nilai perilaku yang harus dipahami dan dipatuhi oleh kelompok orang yang menganutnya. Yang mana budaya organisasi biasanya melibatkan seluruh pengalaman, filosofi, pengalaman ekspektasi, dan seluruh nilai di dalamnya. Sehingga budaya organisasi ini akan direfleksikan melalui kegiatan mereka sehari-hari, mulai dari interaksinya dengan orang lain, caranya bekerja, dan ekspektasi di masa depan. Nah, selanjutnya itu pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sarpin pada tahun 1995, pengertian budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Kemudian yang kedua yaitu menurut Kreitner dan Kinski tahun 2005, yang mana menyatakan budaya organisasi biasanya digambarkan dalam arti yang sama, pola-pola dari kepercayaan, simbol-simbol, ritual-ritual, dan mitos-mitos yang berkembang dari waktu ke waktu berfungsi sebagai perekat yang menyatakan organisasi. Nah, yang mana setiap organisasi yang beraneka ragam bentuknya pasti memiliki budaya yang berbeda-beda. Perbedaan budaya organisasi ini hal yang sangat wajar karena lingkungannya yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga itu menurut Susanto, budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam organisasi. Sehingga setiap anggota organisasi wajib memahaminya dan beri tingkah laku serta berperilaku sama. Kemudian yang keempat yaitu Hans pada tahun 1998, budaya organisasi adalah norma-norma dan nilai-nilai yang mengarah pada perilaku anggota organisasi. Semua anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Kemudian yang kelima yaitu Seiken pada tahun 1992, budaya organisasi adalah sebuah pola dari berbagai asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan atau dikembangkan oleh sebuah kelompok yang mana tujuannya organisasi bisa belajar mengatasi dan menanggulangi masalah-masalah yang timbul akibat adaptasi eksternal dan integrasi internal yang sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik budaya organisasi. Budaya organisasi memang berasal dari pengalaman, tapi tidak terbentuk begitu saja. Ada beberapa karakteristik budaya organisasi yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil risiko. Nah, dalam budaya organisasi memiliki karakteristik yang mendorong anggota atau karyawannya lebih inovatif dan berani mengambil risiko. Karena setiap anggota organisasi memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi, bebas dalam bekerja, dan memiliki banyak peluang untuk inisiatif dalam organisasi. Sehingga
sehingga mereka perlu didorong untuk melakukan inovasi. Di sisi lain, seluruh anggota juga harus lebih berani mengambil risiko ketika berinovasi, yang mana inovasi adalah proses atau hasil pengembangan mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki suatu produk maupun sistem. Kemudian yang kedua yaitu perhatian terhadap detail. Dalam budaya organisasi juga memiliki karakteristik perhatian dalam berbagai hal detail mengenai sejauh mana anggota diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail tersebut. Dalam hal ini, organisasi mengharapkan pada anggotanya untuk bekerja lebih detail, analisis, dan tepat sasaran. Jadi organisasi tidak hanya menciptakan tujuan dan harapan kinerja yang jelas, tetapi juga memiliki struktur jelas terhadap pekerjaan anggota atau karyawannya. Kemudian yang ketiga yaitu orientasi hasil. Budaya organisasi juga memiliki karakteristik yang lebih fokus pada hasil daripada teknik dan proses untuk mencapai hasil tersebut. Maksudnya, perusahaan atau organisasi lebih berorientasi pada hasil atau pencapaian target karyawannya. Yang mana kata orientasi pada hasil adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas bisa diandalkan, bertanggung jawab, dan mampu mengidentifikasi risiko secara sistematis. Nah, yang keempat yaitu orientasi orang. Organisasi memberikan fokus sebesarnya pada anggota atau karyawan karena anggota organisasi atau karyawan perusahaan adalah aset terbesarnya, yang mana orientasi adalah suatu proses atau upaya seseorang atau kelompok dalam memahami keadaan di sekitarnya. Maka manajemen biasanya mempertimbangkan efek dari hasil satu keputusannya pada orang-orang bekerja dalam organisasi atau perusahaannya, tapi beberapa organisasi bisa mengesampingkan karakteristik budaya organisasi ini. Kemudian yang kelima yaitu orientasi tim. Orientasi terhadap tim juga salah satu karakteristik budaya organisasi yang artinya pemimpin memprioritaskan kegiatan kerja dalam organisasi berdasarkan tim tersebut, bukan pada individu. Orientasi tim bisa diartikan sebagai kegiatan kerja yang diorganisasikan sekitar anggota organisasi, tidak hanya pada individu. Untuk mendukung kerjasama, pemimpin organisasi bisa memberikan dukungan berupa komunikasi yang jelas, sikap ramah, motivasi, dan bimbingan kepada semua anggota organisasi. Kemudian yang keenam yaitu agresivitas, yakni perilaku menyerang orang lain atau memusuhi orang lain dengan bentuk pernyataan tegas, pemahaman diri, dan dominasi kekuasaan. Dalam budaya organisasi, agresivitas adalah suatu kondisi di mana setiap anggotanya cenderung lebih kompetitif dan agresif. Budaya organisasi yang kuat akan mampu menyelesaikan permasalahan atau konflik internal dengan baik, sebab organisasi tersebut memiliki toleransi terhadap konflik yang sangat tinggi. Kemudian ketujuh yaitu stabilitas. Stabilitas adalah kemampuan yang dimiliki suatu organisme, populasi, komunitas, atau ekosistem untuk menghadapi dan menghidupi dirinya sendiri atau meredam sejumlah gangguan maupun tekanan dari luar. Budaya organisasi harus memiliki karakteristik stabilitas, yang mana kegiatan-kegiatan organisasi lebih fokus dalam mempertahankan status quo sebagai lawan dari perkembangan. Nah, selanjutnya itu apa sih budaya yang dominan dalam budaya organisasi tersebut? Adapun berdasarkan pendapat para ahli antropologi E.M. Brunner, seperti dikutip dalam Pendidikan bagi Pendatang di Tengah Mayoritas Masyarakat Pribumi, sebuah artikel dari jurnal Sosiodidaktika Vol. 1 nomor 1 Mei 2014. Kebudayaan dominan didasarkan pada tiga komponen besar. Yang pertama yaitu komponen demografi yang mencakup rasio populasi dan corak heterogenitas serta tingkat percampuran hubungan di antara suku-suku bangsa yang ada di dalam sebuah konteks latar tertentu. Kemudian yang kedua itu keajengan budaya suku lokal dan cara yang dilakukan oleh anggota kelompok pendatang dalam berinteraksi dengan suku lokal, serta bagaimana penggunaan budaya masing-masing dan partikulasinya. Kemudian yang ketiga yaitu pemusatan kekuatan dan penyebaran di antara penduduk yang berasal dari etnik lain yang beragam. Nah, selanjutnya itu faktor demografis. Terdapat kesenjangan jumlah penduduk antar pulau di Indonesia. Ketimpangan paling kentara terjadi antar Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Luas Pulau Jawa hanya di 80% dari seluruh wilayah Indonesia. Meskipun 70% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, dengan demikian secara demokratis Pulau-Pulau Jawa lebih dominan dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Yang ke-B yaitu adanya faktor politis. Nah, selanjutnya itu subbudaya.
Subbudaya atau yang disebut dengan subkultur adalah budaya yang lebih kecil yang ada di dalam kerangka kebudayaan yang lebih besar. Anggota subkultur mengikuti pola budaya yang khas dalam beberapa hal berbeda dengan budaya yang ada di dalam kerangka budayanya yang lebih besar. Namun pada saat yang sama, umumnya menerima dan mengikuti pola budaya yang lebih besar. Nah, para profesor atau dokter menambang minyak dan atlet profesional juga membentuk perbedaan-perbedaan subkultur dengan perbedaan-perbedaan ini karena perbedaan pekerjaan. Banyak subkultur yang lain terdapat dalam masyarakat yang kompleks tentu saja dengan dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai ras, agama, wilayah, dan kelas sosial yang berfungsi sebagai kriteria penting untuk pembedaan subkultur. Nah, sebagaimana subkultur atau budaya tandingan memiliki pola budaya berbeda yang ada dalam kebudayaan yang lebih luas. Namun, berbeda dengan subkultur, anggota budaya tandingan biasanya tidak mengikuti pola budaya yang dominan. Sebagai gantinya, budaya tandingan cenderung didasarkan atas perlawanan terhadap atau penolakan terhadap pola dominan tersebut. Sebagian budaya tandingan pada dasarnya bersifat revolusioner sehingga mereka dianggap sebagai usaha melakukan perubahan fundamental dalam kebudayaan yang dominan, namun kebanyakan budaya tandingan tidak diilhami oleh maksud-maksud revolusioner semacam itu. Sebaliknya, mereka pada dasarnya merupakan lingkaran organisasi yang menarik diri dari arus utama kehidupan budaya. Nah, dalam kategori ini dapat dimasukkan kelompok-kelompok seperti beatnik pada tahun 1950-an dan hippies pada tahun 1960-an. Salah satu budaya tandingan yang paling baru muncul di masyarakat adalah kelompok berambut punk pada tahun 1980-an. Yang pertama itu tentang evolusi biologis, yang kedua itu manusia pertama dikenal sebagai Australopithecine. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis budaya organisasi. Nah, budaya organisasi, suatu kelompok akan berbeda dengan kelompok atau perusahaan lainnya. Ada dua tipe budaya organisasi yang membuat nilai-nilai dan kebijakannya dibuat berbeda. Yang pertama yaitu budaya organisasi yang kuat. Ini merupakan jenis budaya organisasi yang mengacu pada kondisi di mana karyawan bisa menyesuaikan diri, menghormati kebijakan organisasi, dan mematuhi semua pedoman organisasi. Artinya, mereka akan menerima peran dan tanggung jawabnya di sebuah organisasi atau perusahaan dengan sepenuh hati atau sukarela. Nah, selanjutnya yaitu budaya organisasi yang lemah. Ini merupakan jenis budaya organisasi yang setiap anggotanya menerima peran dan tanggung jawabnya hanya karena rasa takut pada pemimpin. Nah, tetapi mereka juga tidak merasa terikat dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu budaya organisasi dan budaya nasional. Terkait tentang budaya organisasi tadi sudah saya jelaskan. Kemudian lanjut dengan budaya nasional adalah budaya yang dimiliki oleh suatu negara sebagai warisan turun-temurun, mencerminkan jati diri bangsa dan biasa telah diresmikan oleh pemerintah. Fungsi budaya nasional tidak hanya sebagai pedoman dalam pembinaan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat majemuk, yang mana budaya nasional juga berfungsi untuk menghindari segala bentuk pecahan termasuk konflik sosial. Secara lebih khususnya, pengertian budaya nasional Indonesia adalah kumpulan norma sosial, perilaku, kepercayaan adat istiadat, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hal ini merujuk pada karakteristik khusus seperti bahasa, agama, identitas etnis, dan ras, sejarah, serta tradisi. Kemudian selanjutnya itu sumber budaya nasional. Sumber budaya nasional berasal dari warisan turun-temurun nenek moyang yang menjadi bagian integral dari identitas nasional suatu negara. Warisan ini melibatkan berbagai bermacam aspek seperti bahasa, adat istiadat, seni, arsitektur, pakaian tradisional, makanan khas, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah sebagai salah satu sumber budaya nasional tumbuh dan berkembang di daerah-daerah yang berkontribusi terhadap kekayaan budaya suatu negara. Sumber-sumber kebudayaan nasional juga berperan signifikan dalam menaikkan martabat negara di mata dunia dan menjadi daya tarik bagi wisatawan internasional. Nah, oleh karena itu menjaga, melindungi, dan melestarikan budaya daerah maupun budaya nasional menjadi suatu keharusan untuk mempertahankan identitas dan kekayaan budaya suatu bangsa. Selanjutnya yaitu apa saja sih ciri-ciri budaya nasional tersebut? Nah, ciri-cirinya yaitu mencakup yang pertama mengandung unsur budaya daerah. Maksudnya di sini unsur-unsur budaya dari berbagai daerah yang diakui secara nasional. Hal ini merujuk pada keberagaman
dan kekayaan warisan budaya dan dapat melebur menjadi satu dalam identitas nasional. Kemudian yang kedua itu mencerminkan nilai luhur dan kepribadian bangsa. Ini seperti yaitu bahasa, makanan khas, pakaian adat, dan upacara adat yang membawa nilai-nilai tertentu. Yang keempat itu mengandung unsur-unsur yang mempersatukan bangsa. Unsur-unsur yang berperan signifikan dalam mempersatukan bangsa, yaitu keberagaman budaya ini bukanlah pemisah, melainkan pemersatu bangsa dengan perbedaannya. Yang kelima itu menciptakan jati diri bangsa dan memberikan identitas bangsa. Maksudnya di sini yaitu merupakan elemen-elemen yang memberikan identitas khas kepada bangsa Indonesia. Nah, perbedaan antara budaya organisasi dan budaya nasional tadi, setelah saya jelaskan antara budaya organisasi apa dan budaya nasional apa, kemudian kita lanjut kepada perbedaan budaya organisasi dan budaya nasional. Budaya organisasi dan budaya nasional merupakan dua konsep yang memiliki perbedaan yang signifikan dalam konteks pengelolaan dan pemahaman, yang mana budaya organisasi merujuk pada serangkaian nilai, norma, kepercayaan, dan praktik yang diadopsi dan diinternalisasikan oleh anggota suatu organisasi. Nah, selain budaya organisasi, dapat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lain. Bahkan di dalam satu organisasi yang sama, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti sejarah organisasi, nilai-nilai pendiri, kebijakan internal, dan dinamika tim. Sebagai contohnya, yaitu sebuah perusahaan teknologi mungkin memiliki budaya yang berbeda dengan sebuah bank tradisional. Meskipun keduanya beroperasi dalam satu negara yang sama, di sisi lain budaya nasional mencerminkan identitas kolektif suatu bangsa atau masyarakat yang seringkali didasarkan dan pada faktor-faktor sejarah agama, bahasa, dan tradisi budaya. Nah, budaya nasional dapat mempengaruhi budaya organisasi secara tidak langsung melalui pengaruh nilai-nilai yang lebih luas di masyarakat. Nah, perbedaan lainnya yaitu adalah skala dan pengaruh dan kontrol. Budaya organisasi dapat lebih mudah diubah atau dimodifikasi oleh manajemen atau individu di dalam organisasi. Sedangkan budaya nasional seringkali lebih sulit untuk diubah karena melibatkan faktor-faktor yang lebih luas dan mendalam seperti sejarah, tradisi, dan identitas nasional yang kuat. Nah, dengan demikian perbedaan antara budaya organisasi dan budaya nasional mencakup cakupan sifat dan tingkat terkontrol, meskipun keduanya saling terkait, budaya organisasi lebih spesifik dan dapat berbeda secara signifikan dari satu organisasi dengan organisasi lainnya. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi, maka dapat saya tarik kesimpulan bahwa budaya organisasi adalah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang membedakan sebuah kelompok atau organisasi dari yang lain. Ini mencakup nilai-nilai norma dan praktik yang diterima oleh anggota organisasi. Sementara itu, budaya nasional merujuk pada identitas kolektif suatu bangsa atau masyarakat yang mencakup norma, nilai, tradisi, dan pola pikir yang menjadi ciri khas negara tersebut. Meskipun terkait budaya organisasi lebih spesifik dan dapat berbeda secara signifikan antara organisasi, sementara budaya nasional mencerminkan identitas bangsa dengan pengaruh yang lebih luas dan sulit untuk diubah. Nah, mungkin sekian penjelasan saya terkait materi ini. Kurang lebih dan banyak maaf saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.